Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan menerangkan tentang musafahah. Musafahah itu berjabat tangan atau serene wong Jawa ki salim, salaman ngono. Jadi musafahah ya, musafahah bukan musafahah. Musafahah salaman jabat tangan itu hukumnya apa? Itu hukumnya sunnah. Sudah dimupakati oleh para ulama bahwa itu hukumnya sunnah. Annaha sunnatun mujma'un. Musafaha itu hukumnya sunnah yang dimupakati oleh ulama. Nah, kok bisa sunnah? Iya, karena ketika zaman Kanjeng Nabi itu ada ahli Yaman. Ada ahli Yaman itu datang kepada Nabi dan kaumnya, mendatangi Nabi dan para sahabat di situ. Ahli Yaman. Kemudian ahli Yaman itu berjabat tangan setelah sampai ke situ, ke Nabi dan sahabatnya itu jabat tangan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan seperti ini. Waqad ja'akum ahlul Yaman. Ahlu Yaman itu telah datang kepada kalian semua, kata Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi meneruskan, wahum awwaluman ja'a bil musafahah. Orang ahlu Yaman yaitu orang yang pertama kali yang berjabat tangan pada masa Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali yang berjabat tangan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan seperti ini ketika ahli Yaman datang kepada Nabi dan sahabatnya. Dan musafahah atau salaman ini atau yang bisa disebut berjabat tangan ini hukum sunnah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan di dalam hadis Sunan Abi Daud ada, Imam Tirmidzi ada, Ibnu Majah ada, yang mengatakan seperti ini Rasulullah. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayataswafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ketika orang Islam dua itu bertemu, kemudian itu berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosanya sebelum orang itu berpisah, sebelum orang Islam dua itu berpisah. Jadi jangan sangka salaman itu tidak penting banget. Itu akan menghapus dosa kita. Salah satunya itu. Terus bagaimana ketika salaman atau musafahah berjabat tangan setelah sholat? Nah, itu enggak apa-apa. Memang itu kebiasaan manusia. Setelah sholat salaman enggak apa-apa. Walakin la ba'sa bihi, tidak ada bahaya sama sekali. Enggak ada daruratnya, enggak ada. Karena kenapa? Karena fa inna aslal musafahah itu sunnatun. Asalnya memang sunnah musafahah itu. Memang keadaan manusia seperti itu atau kebiasaan manusia seperti itu enggak apa-apa. Lah hukumnya gimana hukumnya? Hukumnya apa? Nah sekarang orang itu membicarakan bid'ah. Salaman setelah sholat, musafahah, apa namanya? Berjabat tangan setelah sholat. Itu hukumnya bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Kafir. Apa seperti itu? Imam Abdus Salam, Syekh Imam Abu Abdillah bin Abdus Salam mengatakan ini di dalam kitab Qawaidnya. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. 1 bid'ah wajib, 2 bid'ah haram, 3 bid'ah makruh, 4 bid'ah sunnah, dan yang kelima bid'ah mubah. Dan beliau mengatakan wa min amthilati bid'ah al-mubaha al-musafahatu akibas subhi wal asri. Sebagian dari bid'ah mubah itu berjabat tangan setelah sholat. Nah, setelah sholat, yang di sini pembahasannya sholat subuh dan asar. Nah, kalau musafahah atau berjabat tangan setelah sholat itu hukumnya ya mubah saja. Bid'ah tapi bid'ah mubah. Bid'ah yang diperbolehkan yang enggak apa-apa. Yang namanya mubah ya kan enggak apa-apa. Enggak usah dipertentangkan. Orang ini Imam Abdus Salam, ulama besar. Taksimul bid'ah. Nah, sekarang kembali ke taksimul bid'ati kismani.
pembagian bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ya kalau enggak hasanatun ya sayyi'atun. Kalau enggak bid'ah hasanah ya bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang jelek, bid'ah yang buruk. Nah, sekarang musofaha atau berjabat tangan setelah sholat itu larinya ke bid'ah hasanah apa bid'ah sayyi'ah. Kalau menurut saya itu bid'ah hasanah. Itu ngaji sing bener dhisik, ngaji sing bener dhisik. Ojo bid'ah titik bid'ah ki opo, penggawean opo ngono. Sithik-sithik bid'ahne wong. Bid'ah ki opo? Pengen ngerti kajian bid'ah ngaji yo dhisik kitabe sing akeh. Baru wae mengerti kajian bid'ah ki koyo opo. Ojo sithik-sithik bid'ah dalam Quran ra enak, Kanjeng Nabi gak pernah mengatakan, gak pernah mengajarkan. Aduh, repot ya. Ya udah gitu saja. Tunggu pembahasan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.